أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang dimanapun Anda berada, kita kembali di program Belajar Tahsin yang kita laksanakan di hari Sabtu Ba'da Isya bersama guru kita Ustadz Ahmad Kamil Hafizahullah Ta'ala. Dan kami ucapkan juga selamat datang kembali para peserta yang terkumpul di dalam Zoom. Nanti seperti biasa setelah Ustadz menyampaikan materi, para peserta yang ada di Zoom dipersilahkan untuk memperdengarkan bacaannya. Juga para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada juga bisa bergabung bersama kita setelah Ustadz menyampaikan materinya. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita, tersambung bersama kita guru kita Ustadz Ahmad Kamil Hafizahullah Ta'ala yang akan menyampaikan materi dalam beberapa waktu ke depan. Kita sapa dulu Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Persiapannya Masya Allah ya Ustadz? Cukup orang dalam yang tahu. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kalau gitu langsung aja Ustadz disampaikan materi selanjutnya Ustadz. Tafadhal masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tatanazzalul barakat wa bifadlihi wa taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat dan karunia yang begitu luar biasa kepada kita. Yang terpenting daripada nikmat tersebut adalah nikmat Allah mudahkan kita berada pada keridhaan dan berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu makna daripada Rahimullah, yang merupakan nama daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Salawat beringkan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman ya karim. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan penjelasan tentang tajwid dan juga berkenaan tentang tahsinul Quran. Pada kesempatan yang mulia ini, di awal daripada sesi ini, maka kita akan menyampaikan sedikit materi yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang huruf-huruf halqi. Itu huruf-huruf yang keluar daripada tenggorokan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf bahasa Arab secara umum itu keluar daripada lima tempat keluar. Di sana ada rongga mulut, ada tenggorokan, ada lidah, ada bibir atau kedua bibir, dan juga yang terakhir adalah pangkal hidung. Maka pada kesempatan yang mulia ini, setelah kita kemarin menjelaskan secara umum tentang tempat-tempat keluarnya huruf,
Maka pada kesempatan yang mulia ini kita hanya terfokus kepada tempat keluar huruf-huruf halqi atau huruf-huruf tenggorokan. Maka yang pertama itu huruf yang keluar daripada tenggorokan. Kita akan melihat gambar yang akan kita kirim, yaitu al-halqu. Itu artinya adalah tenggorokan, atau bahasa Malaysianya mereka mengatakan kerongkongan. Dan tempat keluarnya huruf halqi ini huruf yang keluar daripada tenggorokan ini terbagi menjadi tiga. Ada aqsal halqi, yaitu tenggorokan yang paling jauh, dan dia ada dua huruf, yaitu huruf hamzah dan juga huruf alif. Maaf, tenggorokan yang paling bawah yaitu ada huruf hamzah dan juga huruf al-ha'u. Itu huruf hamzah dan juga huruf al-ha'u. Kemudian tenggorokan yang tengah, wastul halqi, itu ada dua huruf juga, yaitu huruf al-ainu dan juga huruf al-ha'u. Kemudian tenggorokan yang paling dasar atau tenggorokan paling atas ada dua huruf, yaitu huruf al-ghain dan juga huruf al-kha'u. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjelaskan lebih detail, lebih terperinci daripada tempat-tempat keluar huruf tersebut. Maka boleh kita melihat tempat keluar yang paling jauh, yaitu aqsal halqi, sebagaimana yang berada di halaman baik, sebagaimana yang ada di halaman Zoom kita, tenggorokan yang paling jauh itu adalah huruf hamzah dan juga huruf ha'u, al-ha'u. Maka huruf ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan yang paling jauh. Bisa kita melihat di gambar tenggorokan yang paling bawah. Maka huruf ha dan huruf hamzah atau a kita mengatakannya, dan juga huruf ha keluar daripada tenggorokan yang paling bawah ini, dan gambar yang tiga berada di sisi kita ini adalah bentuk pita suara ketika keluarnya huruf-huruf tersebut. Maka Syekh Aiman Darajat Suwaid, dia menjelaskan, Dr. Aiman Rusdi Suwaid, dia menjelaskan bahwasanya huruf yang keluar daripada tenggorokan bawah ini, kemudian dia menggambarkan dengan detail aqsal halqi, tenggorokan yang paling jauh, mantiqatu autaris sautiyah, yaitu pita suara, bentuk pita suara ketika keluarnya huruf hamzah dan juga huruf ha. Maka pada gambar yang pertama ini yang paling dekat dengan gambar keseluruhan, itu huruf ha ketika keluar, maka pita suara terbuka dan tidak terbuka lebar. Ketika diucapkan huruf ha, pita suara terbuka dengan santai. Ha. Maka pita suara terbuka. Ha. Kita lihat gambar ini, pita suara terbuka. Ha. Dan terbukanya tidak terlalu lebar. Ini ketika kita mengucapkan huruf ha. Kemudian
Ketika kita mengucapkan huruf hamzah, yaitu huruf A, maka pita suara terbuka, dan lebih lebar. A, 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 A. Adapun H terbuka namun tidak selebar hamzah. H, H. Adapun A dia lebih lebar. Di samping kita memberikan sifat istifalnya, yaitu suara yang ke bawah. Ketika hamzah maka dia lebih lebar. A, A, A. Baik. Inilah gambaran posisi pita suara ketika kita mengucapkan huruf hamzah. Dia lebih lebar. Dan kita tidak perlu untuk melebarkan atau membesarkan pita suara ketika mengucapkan huruf H. Itu mungkin dengan cara seperti ini. Ha. Ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi cukup membuka pita suara dan dikeluarkan dari tenggorokan yang paling bawah. Ha. Adapun A maka dia lebih lebar. Ha ini adalah pita suara pada gambar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hamzah, yaitu pita suara lebih lebar terbukanya. Itu A dengan melebarkan mulut dan juga menarik rahang sedikit ke bawah. Adapun gambar yang ketiga adalah gambar ketika huruf hamzah disukunkan. Ketika huruf hamzah disukunkan maka pita suara tertutup. Contohnya adalah A. Maka pita suara tertutup. Berbeda dengan huruf H, maka pita suara tetap juga terbuka. Maka tetap terbuka. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan huruf hamzah dan huruf H. Kemudian berikutnya adalah pengucapan ketika kita mengucapkan huruf al-ainu dan huruf al-ha'u. Bisa kita lihat di gambar wastul halqi. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Maka kalau tadi di bawah, gambarnya di bawah, ini ke tengah. Maka dikatakan di sini dengan bahasa Arabnya mantiqatu lisani mizmar. Mantiqatu lisanil mizmar. Yaitu posisi katup. Yaitu ada katup yang berada di belakang lidah. Itu katup, posisi katup ketika pengucapan huruf kha dan pengucapan huruf ha dan huruf ain. Mantiqatu lisanil mizmar, yaitu bahasa mudahnya yang pernah saya dengar yaitu adalah katup. Ini gambar yang bisa kita lihat. Maka katup ini merapat ketika kita mengucapkan huruf al-ainu dan huruf al-ha'u. Berbeda dengan ha tadi, agak terbuka katupnya. Ha. Adapun huruf ha tertutup. Ha. Kemudian huruf ain juga a. Huruf ain juga tertutup, yaitu mengecil. Apabila saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka huruf ain kita mengucapkannya itu dengan cara melebarkan mulut, kemudian menarik sedikit rahang ke bawah dan mewaspadai tidak masuk ke dalam hidung. Itu mengucapkannya dengan huruf ain, yaitu a, ai, au. Bukan a, i, u, tapi a, i, u. Kemudian huruf ha itu ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada poin yang ketiga, yaitu tenggorokan yang paling atas.
tenggorokan yang paling dasar. Tenggorokan yang paling dasar atau tenggorokan yang paling atas. Maka dia ada huruf kha dan huruf ghain. Di sini dijelaskan mantiqatu jadril lisani ma'al hanakil lahmi makhrajul ghaini thumma al-kha'u. Jadi posisi lidah belakang menempel ke langit-langit daging. Langit-langit daging yang berada di posisi paling belakang. Lidah belakang kita menempel ke langit-langit daging di belakang. Maka ini adalah huruf kha. Maka ini adalah huruf ghain dan huruf kha. Pertama adalah huruf gha. Gha, 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 gha. Kemudian huruf kha. Kha, kha. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui huruf gha di sini lebih awal atau lebih ke dalam. Gha, gha. Kemudian huruf kha agak ke atas sedikit. Kha, kha. Coba kita rasakan. Ketika kita mengucapkan huruf gha agak ke dalam sedikit. Gha, gha, gha. Bukan go, go. Ini salah. Tapi gha, gha. Kemudian huruf kha lebih ke atas. Kha, kha, lebih di atasnya. Perhatian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempat keluarnya huruf-huruf al-halqu. Itu huruf halqi. Itu tenggorokan yang paling bawah adalah huruf hamzah atau a dan ha. Kemudian tenggorokan yang tengah adalah huruf ha dan huruf a. Kemudian tenggorokan yang paling atas adalah huruf kha dan huruf gha. Kemudian perlu kita perhatikan juga dan perlu kita mewaspadai kesalahan-kesalahan yang terjadi pada huruf-huruf yang 6 ini. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf yang 6 ini. Kita akan kembali kepada huruf yang pertama kita bahas, yaitu huruf hamzah dan huruf alif. Huruf hamzah dan juga huruf hamzah dan juga huruf ha. Maka kesalahan yang sering terjadi pada huruf hamzah, yaitu huruf a. Kesalahan yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh, yaitu tidak menipiskan huruf hamzah. Tidak menipiskan huruf hamzah. Dengan membacanya a. Ini adalah sebuah kekeliruan. Yang seharusnya dia menipiskan dengan cara melebarkan mulut dan sedikit menarik rahang ke bawah. A. Kemudian begitu juga huruf ha. Itu tidak menipiskan huruf ha ketika pengucapannya. Baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Contohnya ketika dia mengucapkan di awal kalimat, misalnya contohnya adalah huda, atau misalnya hadihi, misalnya hadza, dia baca hadza. Yang seharusnya dia melebarkan mulutnya, memberikan sifat tipisnya. Hadza. Kemudian juga baik huruf ha ketika di akhir kalimat. Ketika seseorang mengucapkan lafzul jalalah, yaitu Allah, maka dia harus melebarkan di akhirnya. Yang tebal hanya lamnya saja. Yang tebal hanya lamnya saja. La. Adapun haknya juga tipis. A tipis, Allah. Melebarkan mulutnya. Ini kesalahan yang sering terjadi, yaitu tidak menipiskan huruf hamzah atau huruf a dan juga tidak menipiskan huruf ha.
maka dia memiliki sifat istifal yang harus ditipiskan. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan juga yang terjadi pada huruf hamzah, yaitu huruf a, yaitu tidak memperjelas hamzah ketika berada di akhir kalimat. Contohnya, as-sama, tidak jelas. As-sama, ini tidak jelas. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Sama-sama tadi kita bahas di awal bahwasanya ketika hamzah disukun, maka keadaan pita suara tertutup. Jadi dipanjangkan mat wajib muttasilnya, kemudian pita suara tertutup dengan suara langsung berhenti, yaitu memiliki sifat, yaitu sifat asyiddah. As-sama, as-sama. Jadi suara langsung tertutup, tidak boleh mengalir atau tidak jelas. Ini kesalahan pada huruf hamzah. Kemudian pada huruf h yang sering terjadi juga adalah tidak memberikan sifat hamesnya. Itu tidak mengatakan menyebut huruf h itu tidak mengeluarkan hamesnya. Contohnya adalah ihdina, 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 tipisnya sudah kena. Namun dia belum memberikan hamesnya, yaitu udara yang mengalir. Ihdina, ihdina. Maka ini perlu diperhatikan. Baik, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kesalahan yang terjadi pada huruf hamzah dan huruf ha. Baik, saya lupa satu lagi, huruf hamzah yaitu huruf a. Kesalahan juga yang sering terjadi di orang Indonesia, yaitu mengucapkan huruf a dengan hidung. A. Ini sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena tidak melebarkan mulut dan tidak menarik rahang sedikit ke bawah, sehingga dia terdengar dari hidung. Tapi a bersih daripada suara hidung. Baiklah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah kesalahan yang terjadi pada huruf ain dan huruf ha, yaitu seseorang tidak menipiskan huruf ain atau juga huruf ha dengan cara mungkin a'udzu, tapi dengan melebarkan, sama sebagaimana pembahasan pada huruf ha, pada huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian ha dengan melebarkan. Maka perlu diperhatikan di sini ketika mengatakan iyyaka na'budu, maka hendaklah dia melebarkannya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jangan kana budu, tapi kana budu. Maka hendaklah dia melebarkannya. Kemudian kesalahan juga yang terjadi pada huruf ain adalah tidak menekan pada tengah pita suara atau pada katup yang berada di belakang lidah, tidak menekannya dengan santai tentunya, sehingga masuk ke dalam makhraj huruf a. A'udzu, ini salah. Tapi a'udzu. Ini adalah yang harus kita waspadai. Kemudian kesalahan pada huruf ha, di samping banyak orang yang tidak menipiskannya, kesalahan yang terjadi juga adalah yaitu sukanya atau sering merubah huruf ha menjadi huruf kha. Alhamdulillah. Kesalahan ini terjadi karena sebab juga kita tidak menipiskan suara dengan cara melebarkan mulut dan menarik rahang ke bawah. Yang benar adalah alhamdulillah.
Al-ha, ha, bukan ha, al-ha. Nah, baik. Ini singkat tentang huruf ha dan huruf ain. Kemudian kesalahan yang terjadi pada pengucapan huruf kha, yaitu menipiskan huruf kha atau huruf ghain. Yang pada huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, suara kita menipiskan dengan cara melebarkan mulut dan menarik rahang ke bawah sedikit. Pada huruf ghain dan huruf kha tidak demikian. Dia memiliki sifat tebal, suara ke atas, yaitu sifatnya adalah al-isti'la. Maka kesalahannya adalah yaitu seseorang menebalkan, yaitu seseorang tidak menebalkan huruf gha. Contohnya ketika dia mengucapkan ghairil maghbu, ini salah. Yang tepat adalah dengan cara membulatkan, seperti membulatkan mulut. Ghairil bukan tapi mau. Atau ketika mengatakan ketika dia mengatakan huruf ghain pada awal kalimat gha, bukan gha tapi gha. Kemudian juga yang kesalahan yang sering terjadi adalah seringnya mengqalqalahkan huruf gha. Maghbu, dia memiliki sifat tebal, yaitu al-isti'la. Dia memiliki sifat al-isti'la, suara ke atas, sehingga dengannya suara seperti bulat. Kemudian di samping itu dia memiliki sifat ar-rakhawah, yaitu suara yang mengalir. Ghairil maghbu, bukan ghairil maghbu. Suara yang dipanjangkan, bukan suara yang seperti bergelombang. Suara yang bergelombang adalah suara qalqalah. Kemudian kesalahan yang terjadi pada huruf kha adalah di samping sebagian orang tidak menebalkan huruf kha, khalidina fiha, ini kesalahan. Maka yang benar adalah khalidina fiha. Di samping kesalahan itu adalah seseorang terlampau menebalkan huruf kha ketika di kasrah. Huruf kha ketika di kasrah dia memiliki sifat tebal, namun dia tidak begitu tebal ketika dalam keadaan fathah dan dhammah. Ketika contohnya pada kalimat wakhifah, jangan wakhifah, tapi dia tebal dan ketebalannya berkurang, yaitu wakhifah, dan tidak juga dengan melebarkan mulut dengan selebar-lebarnya sebagaimana pada huruf ha. Wakhifah jangan, tapi sekedarnya saja, tetap memberikan ketebalan yang lebih ringan daripada ketika dia berharokat fathah dan berharokat dhammah. Wakhifah. Baik, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tempat keluarnya huruf halqi, yaitu tenggorokan yang paling bawah adalah huruf hamzah atau a, dan juga huruf ha. Kemudian tenggorokan yang tengah adalah huruf a dan huruf ha. Kemudian tenggorokan yang paling atas adalah huruf kha dan juga huruf gha. Dan kesalahan yang terjadi pada 4 huruf pertama adalah itu huruf a, ha, a, dan ha, yaitu tidak menipiskannya dengan cara melebarkan mulut atau menarik dan juga menarik rahang sedikit ke bawah. Kemudian kesalahan pada huruf gha dan kha, yaitu salah satunya adalah yaitu tidak menebalkannya, atau mereka menipiskannya, gha atau kha. Yang betul adalah gha dan kha. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang dapat kita ulas pada kesempatan yang mulia ini,
Itu huruf-huruf yang keluar daripada tenggorokan, dan dia ada 6 huruf, maka kita perlu memperhatikan ini, dan juga kita butuh untuk latihan sehingga kita terbiasa dengan mengucapkan huruf-huruf yang 6 ini dengan tepat dan benar. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Dan saatnya kita persilahkan para peserta yang ada di Zoom untuk memperdengarkan bacaannya. Silahkan raise hand. Ana dulu boleh Ustaz, tapi ta'awud saja Ustaz. Oh, boleh silakan. Mas, dari dalam nih di apa Ustaz, di demo Ustaz? Masa hostnya nggak pernah memperdengarkan bacaannya? Masya Allah. Oke, silakan. Tapi ta'awud saja Ustaz. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cukup. Kesalahan yang terjadi adalah sebagaimana yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu huruf H kurangnya hamas. A'udzu billahi. Hi. Bukan himinas, tapi himinas. Jadi ada udara yang keluar. Ada udara yang mengalir dan dengan santai. Dan tadi di gambar kita melihat bahwasanya pita suara terbuka dengan santai. Coba diulangi lagi. A'udzubillah. Minggu depan, Ustaz. Sekarang ada. Sekarang, Ustaz. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi Ana ingin mengkoreksi huruf ta-nya yang sempat masuk ke dalam hidung, tapi alhamdulillah yang kedua ini sudah lebih tepat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fiik, barakallah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan ini sudah ada yang raise hand Ustaz dari peserta yang ada di Zoom kita. Oke, silakan. Ke Pak Muhammad Farel Al-Farizi dari Aceh nih ya. Silahkan Bang Farel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Farel atau Pak Farel ini? Adik aja Ustaz, Adik Farel. Mudah sih. Iya, silakan Pak Farel, silakan tafadhol. Surat apa Ustaz? Surat Al-Fil. Al-Fil. Iya. Nah, kita minta sesuai dengan apa yang kita praktekkan ya. Ini sengaja saya pilih surat Al-Fil. Awal dari surat Al-Fil adalah huruf A. A, lebarkan. A berarti ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik. Pak Farel, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah huruf hamzah baik di kalimat ta'awudz dan juga pada awal ayat ana kira sudah tepat. Kemudian ketika kita mengatakan ashabil fil, maka lebih sempurna ketika kita sampai lamnya kita lebarkan kembali.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lebarkan kembali. Coba diulangi. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Sehingga sempurna, sifat lamnya tadi memiliki sifat bukan fil, tapi fil. Nah, lebih sempurna. Kemudian alam yaj'al kaidahum. Ini huruf dal dan huruf ha tentunya bukan huruf hidung ya. Huruf H tadi huruf di mana? Tadi Pak Farel, huruf H Di tenggorokan tenggorokan yang mana ini? bawah. Yang paling bawah. Iya. Nah, jadi kaidahum dahum. Jadi suara hamesnya kaidahum. Coba diulangi. Alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan masuk hidung. Anda mendengar seperti masuk hidung. Kaidahum. Cukup huruf mimnya saja. Huruf h-nya tidak. Kaidahum. Hu. Kaidahum. Coba. Alam taj'al kaidahum fi tadlil. Sekali lagi. Alam yaj'al. Bukan alam taj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, Alhamdulillah, barakallahu fik. Jadi huruf H jangan sampai masuk ke dalam hidung. H. Jadi awal mulanya itu walaupun dia dalam keadaan dhammah, kita memulanya itu dengan melebarkan. Kaidahum dahu. Kaidahum. Apalagi da kan di sini tipis ya. Dahum. Jangan kaidahum langsung ketika hu itu langsung mulut sedikit maju. Baik, barakallahu fik. Sudah. Kemudian yang terakhir adalah ayat keempat, yaitu kurangnya tafkhim pada huruf ra. Coba Pak Farel diulangi lagi ayat yang keempat. Tarmihim. Tebalkan lagi, tebalkan. Taru. Tarmihim Kurang, tebalkan lagi. Taru. Oke, dengan cara lidah menaik, lidah belakang ke atas, kemudian lidah depan menempel kepada gusi. Taru, nihim. Sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, sijil. Lebarkan biar sempurna. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dan Masya Allah, bacaan yang luar biasa, suara yang ringan Insya Allah. Cukup. Afwan. Baik, jazakumullah khairan Muhammad Farel di Aceh, dan kita lanjut ke peserta yang ada di Zoom. Selanjutnya ada Ibu Nola Mairoza. Silahkan Ibu Nola. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon maaf Ibu Nola, bisa dibesarkan suaranya? Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin
هم كعصف مأكول. Baik, Ibu Nola, jazakillah khairan bacaannya, barakallahu fikunna. Pertama yang saya ingin koreksi adalah pelajaran yang kita pada kesempatan kali ini, yaitu huruf hamzah atau huruf A. Dengan cara membukakan pita suara paling bawah, A, A, sehingga tidak ada celah untuk keluar daripada hidung. A. Tapi A. Lebarkan lagi. A. Coba lebarkan lagi. A. A'udzu. Coba. Ya. Sekarang a'udzu. Coba. A'udzu. Halo, Ibu Nola. A'udzu. Sekali lagi, ulangi. A'udzu. Sekali lagi, terputus. Halo, Ibu Nola. Oke, coba sekali lagi. Jangan ditekan, dilebarkan. A. Jangan ditekan. A. Tapi lebarkan, santai. A. Lebarkan mulut, tarik ke belakang ke bawah. A. A'udzu. Oke, Masya Allah, barak. Oke, a'udzu. Kemudian yang berikutnya adalah alam tara kaifa fa'ala. A-nya juga tipis ya. A la tipis. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sini bi asha. Perhatikan, A-nya tipis, kemudian adapun shadnya tebal. Bukan else, tapi else. Mulut tidak boleh melebar ketika sukun pada huruf shad. Coba ucapkan kata the else. Coba. The else. B-nya tipis. B-A. The else. Oke? Oke? Oke, Masya Allah. The else, shadnya tebal dengan cara tidak boleh melebarkan mulut. Oke, boleh diulangi satu ayat ini, ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah, alhamdulillah. Bil fil, lebarkan ilnya sebagaimana pada penelpon yang sebelumnya, pada peserta sebelumnya. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil, huruf dad. Ini bukan huruf qalqalah, Ibu Nola. Jangan tadlil. Tapi dia memiliki sifat istitalah, suara yang dipanjangkan ke dalam mulut dan tidak bergelombang. Bukan tadlil tapi tamlil. Mudahnya adalah dengan cara lidah ini dari tepi kanan atau tepi kiri, kemudian didorong ke depan. Alam yaj'al kaidahum fi tamlil. Nah, jadi dari lidah tepi didorong ke depan. Untuk memanjangkan suara al-istitalah, sifat istitalah. Baik, kemudian Ibu Nola coba alhamdulillah bisa diulangi ayat kedua ini. Halo. Baik. Halo. Kok Ana nggak mendengar? Ya. Iya, tadi tuh dia jaringan kurang bagus, Ustaz. Oke. Ibu Nola di mana? Di Pekanbaru, Ustaz. Pekanbaru, insyaallah. Turun cuacanya kurang apa, Ustaz. Sama ini Jakarta lagi mendung ini, lagi hujan gerimis. Ya. Coba sekali lagi, jangan sampai terjadi qalqalah, ya. Ayat kedua.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sambil ditebalkan. Tamlil. Oke, coba sekali lagi. Tanya tipis. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alhamdulillah, Masya Allah, lebih mendingan. Kemudian yang berikutnya adalah tarmihim bihijaratim. Di sini ada dua mazhab ya, ada yang menutup dan juga ada yang memberikan furja, memberikan celah. Dan ketika diberikan celah tidak boleh terlalu lebar, dan ketika ditutup maka tidak boleh terlalu ditekan. Tarmihim ini salah. Kalau diberikan celah juga sekedarnya tarmihim bihijaratim. Kata masyayikh yang berada di Masjid Nabawi dengan seperti kertas celahnya. Him bihija, bukan him bihija, tapi him bihija. Baik Ibu Nola, jazakillah khairan, barakallahu fiik wa athabakumullah wa ahsana ilaiki. Baik, terima kasih Ibu Nola yang ada di Pekanbaru. Selanjutnya kita persilahkan peserta kita yang ada di Zoom, Ibu Nahdiatur Rashidah. Masya Allah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Panjenengan dari Jawa Timur, Ibu? Iya Tat, ini maaf tapi ini di dalam kendaraan enggak apa-apa ya Tat, nanti kalau goyang-goyang dalam perjalanan ya. Nggih, boten napa-napa. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Ibu, mohon maaf, coba dipraktekkan ilmu yang kita baru belajar. Dilebarkan aja pita suaranya. A'udzu, coba dibawa santai. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gimana Tat? Kurang. Masih banyak suara hidung ya. Coba hati-hati, jangan ada suara hidung. Iya. Jangan zu, tapi zu. Di lidah. Coba sekali lagi. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih mantap. Lanjutkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim dhairan ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maaf goyang-goyang Tat. Nggih, mboten napa-napa nggih Bu. Nggih. Baik, alhamdulillah Ibu Nahdiatur Rashidah. Kesalahannya adalah pertama yang saya dengar adalah huruf dzal masih masuk sedikit ke dalam hidung. Huruf yang keluar daripada hidung hanya dua huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. Mem ya. Oke, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah ketika ayat pertama, ayat kedua, dan juga nanti pada ayat yang kelima ya, yaitu adanya seperti suara yang terputus ketika mengucapkan huruf mim. Alam tarakai, tarakai. Ini bukan saktah. Iya. Dia memiliki sifat namanya tawassut, suara yang sedikit mengalir, namun tidak boleh seperti terputus dengan huruf yang berikutnya. Iya, Tat, memang betul. Sudah tahu dari Ustadz Ahmad Kamal, cuma karena kebiasaan dari kecil sampai tua belum mengerti, makanya belum terbiasa, Tat. La ilaha illallah, insyaallah. Tapi insyaallah semoga Allah mudahkan insyaallah. Amin. Inna ma'al usri yusra. Jadi alam
alam tarakai, bukan alam tarakai, Iya, tapi iya. alam tarakai. Baik, Ibu bisa diulangi alam tarakainya? Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah. Sekarang Masya Allah sudah dapatkan petunjuk. Rashidah sudah dapatkan petunjuk Ibu ya dari Allah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang saya melihat adalah ketika pengucapan tarumihim kurangnya terlampau bergetar. Kebanyakan. Tarumi. Tapi yang betul adalah tarumihim. Sedikit saja. Getarannya satu. Coba ucapkan sekali lagi Bu. Sulit saya itu belum begitu bisa. Oke, coba. Coba sekali lagi, Nje. Tarmihim. Hati-hati jangan kol-kola, Bu. Tarmihim itu sudah kol-kola. Coba sekali lagi. Tarmihim. Jangan pakai ra itu keluar daripada ujung lidah menempel gusi, bukan tengah lidah. Jadi taru. Lidah seperti menyongket gini. Taru. Coba. Oke. Tarmihim. Oke. Kemudian kesalahan berikutnya adalah di samping ra tadi adalah kesalahan yang kami dengar adalah bihija tarmihim bihija. Ini baru kita tegur pada peserta yang sebelumnya. Tidak. Iya. Di sini terdapat dua pendapat dari para ulama. Yang pertama yaitu menutup dan tidak boleh ditekan. Tarmihim ini salah. Tapi sekedar tertempel. Tarmihim bihija. Kemudian yang kedua, iklap pun juga sama Tatat. Yang iklap juga sama. Sama. Sami mawon. Iya. Kemudian pinter bahasa Jawa. Kulo istrinya Jogja, Bu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan celah dan tidak boleh terlalu lebar. Tarmihim bi. Dan jangan terlalu lebar. Itu aja dari saya. Barakallahu fikum, Ibu barakallahu fikunna, Ibu Nahdiatur Rashidah. Barakallahu fikum. Sami-sami, monggo. Baik, terima kasih Ibu Nahdiatur Rashidah di Trenggalek, Jawa Timur, dan kita beri kesempatan pemirsa Rosyad TV yang ada di rumah untuk bergabung bersama kita di line telepon kita. Dan sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nek Ros. Silakan, Nek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya sudah menjawab. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, saya. Silakan, Nek, langsung dibaca, mau Nek. bimbingannya Ustaz. Iya, monggo, silakan. Kurang kok. Iya, matur nuwun. Mbak ini. Nek Ros. Halo? Iya, Nek. Halo. Udah bisa, Nek. Iya, Silakan, halo. Nek. Silakan, Nek, langsung dibaca, Nek. Apa ada gangguan? Iya, halo. Ya, Nggak ada. langsung Nek, langsung. Gak ada gangguan, Nek. Baik, mungkin kita alihkan ke peserta yang ada di Zoom dulu. Nanti kita coba lagi untuk tersambung di line telepon kita. Dan ini ada peserta yang di Zoom, ada Ibu Diza. Ibu atau Bapak? Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz, dengan Ibu Diza, Mbak Betul. Diza. Iya, baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diza, silakan. Tafadhali. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baik. Baik Ibu Gimana, Diza. Alhamdulillah. Ibu Diza di mana ya? Di Medan? Ya, saya di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ustadz. Masya Alhamdulillah. Di Deli Serdang. Alhamdulillah. Ibu Diza, barakallahu fiik. Wa sahalallahu umuraki. Pertama perlu kita perhatikan di sini adalah pada ayat pertama dan ayat kedua, huruf lam itu tidak keluar daripada hidung. Dan dia keluar daripada lidah menempel kepada gusi. La. Dengan juga melebarkan mulut. La. Jangan sampai masuk ke dalam hidung. Huruf mim masuk ke dalam hidung. Adapun huruf lam tidak. Jadi jangan alam masuk seperti masuk ke dalam hidung. Tapi la. Alam, la. La. Alam. Pas emnya baru masuk ke dalam hidung. Coba diulangi ayat kedua, silakan Ibu. Ayat kedua, alam yaj'al. Oke, la, lebarkan. La. Iya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, kemudian ke huruf dotnya juga Ibu udah ngerasa ya kurang tepat ya. Iya. Pemberian Iya, sifat istitalah. Sifat itu memanjangkan suara ke dalam mulut dengan cara dari sisi kanan atau sisi kiri dimajukan ke depan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke. Jadi dengan cara kita butuh latihan di sini, semoga dimudahkan insyaallah. Huruf dot termasuk huruf yang susah. Baik, kemudian yang berikutnya saya ingin dengar kembali, coba Ibu, ayat keempat tadi ada kesalahan membaca panjang pendeknya kayaknya. Silakan ayat keempat diulangi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, huruf ra-nya kurang tepat ya, huruf ra. Taru, ta tipis, ta. Lebarkan, ta, pas ra-nya taru. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian nun mati bertemu dengan sin di sini, Bu. Apa hukumnya nun mati bertemu dengan sin? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, cara penyebutan ikhfa hakiki adalah gunnahnya dengan cara menggantungkan lidah. Menggantungkan lidah. Jadi misi baru masuk ke dalam makhraj berikutnya. Misi. Dengan cara menggantungkan lidah kecuali pada dua huruf qaf dan huruf kaf. Kalau pada dua huruf ini lidah seperti tertutup, lidah belakang langsung tertutup. Contohnya adalah min qablu atau minkum, dan huruf yang 13 maka lidah seperti menggantung. Ada gunnah yang seperti keluar, ada seperti suara yang keluar gunnahnya daripada lidah kita. Min sijil. Sekali lagi diulangi ayat keempat Ibu, silakan. Sijil. Oke, coba diulangi ayat keempat. Talmihim Tebalkan ra-nya. Taru. Coba.
tarmihim bihijaratin min sijil. Huruf ro memang susah punya ya Ustadz. Masya Allah, ya susah. Memang mungkin kita butuh latihan lagi insya Allah. Memang orang Indonesia susah. Baik Ibu, Alhamdulillah, jazakillah khairan. Semoga dimudahkan dan semoga bisa diketahui dan tetap bisa istiqomah dalam pengucapan sesuai dengan yang tepat dan yang benar. Baik Ibu Diza, jazakillah khairan. Barakallah fiik. Iya. Terima kasih Ibu Diza di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan kita kembali mempersilahkan peserta yang sudah ada di Zoom. Atau kita persilahkan dulu yang sudah tersambung bersama kita di line telepon kita. Ada Ibu Asnia dari Riau yang sudah tersambung bersama kita di line telepon kita. Silahkan Ibu Asnia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terputus, Masya Allah, terputus. Baik, menunggu penelpon kembali, kita persilahkan dulu peserta yang ada di Zoom. Silahkan, ada Pak Rudi Hartono yang sudah bergabung bersama kita. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 ya, Masya Allah. Pahalanya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, baik, Masya Allah Pak Rudi Hartono, barakallahu fiik wa saddadallahu khutakum. Pertama yang Anda ingin ingatkan adalah penipisan huruf. Selain huruf-huruf isti'la, maka hendaklah kita menipiskannya. Itu ada huruf ketika kita mengatakan na'udzubillah, a, lebarkan, a'udzubillah, a'udzu. Coba sekali lagi ulangi, a'udzubillah. A'udzu. Sampai habis, sampai akhir, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ta itu lidah antum di mana posisinya? Menempel ke langit-langit bagian atas. Betul, atas bagian depan, lebih tepatnya ke depan. Gigi itu terkena. Jadi suara itu ke atas, bukan suara ke depan, bukan to, tapi to, suara ke atas. Bukan ke depan, bukan to, tapi tidak usah memoncongkan mulut. Tapi to. Mulut sudah otomatis seperti membulat. Coba ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, jangan seperti jangan kita moncongkan ya, membulat. To, syaitan.
syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bukan memoncongkan mulut. Baik, Pak Rudi, jazakumullah. Kemudian selanjutnya coba Ana ingin mendengarkan ayat kedua. Baik, Ustaz. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lanjutkan ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Perhatikan huruf ba. Huruf ba adalah sifatnya istifal, bukan ababil tapi ababil. Ba. Ulangi. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Coba ba. Coba antum ucapkan ba. Itu bisa. Coba sekali lagi. Wa arsala alaihim. Huruf ta hati-hati, bukan memoncongkan mulut. Ulangi. Wa arsala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik. Kemudian ini perhatikan. Kemudian yang terakhir coba ayat keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, alhamdulillah. Baik, insyaallah gunnahnya cukup Anda pikir, insyaallah itu menggantungkan lidah, ada suara yang keluar daripada lidah ketika mengucapkan huruf ikhfa hakiki, kecuali pada dua huruf qaf dan kaf. Min sijil, dan jimnya diayunkan di tengah lidah. Sijil. Baik, alhamdulillah. Pak Rudi, barakallahu fiik. Yang menjadi koreksi tadi adalah huruf ta, tidak perlu memoncongkan mulut, lidah kena gigi dan juga kena gusi. Kemudian suara ke atas namanya isti'ala. Kemudian yang berikutnya adalah huruf ba harus ditipiskan, bukan ba tapi ba. Seperti ke ya, ba. Baik, barakallahu fiik wa zadakumullahu hirsan wa saddadallahu khutaakum. Pak Rudi Hartono. Wa iyyakum. Baik, Pak Rudi, makasih banyak Pak Rudi, dan kita ke pemirsa yang sudah tersambung di line telepon kita. Ada Ibu Asnia yang tadi sempat terputus. Silakan Ibu Asnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asnia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, Ibu Asnia di Pekanbaru ya Bu ya? Ya. Di Pekanbaru atau di Riau nih? Pekanbarunya mana? Di Riau. Kecamatan Gaung, Riau. Masya Allah, baik. Jauh Baik, lagi Ibu, Pekanbaru barakallah. jauh lagi. Ya. Oke. Barakallahu fiki. Perhatikan pertama huruf ta itu memiliki sifat yang harus ditebalkan. Suara naik ke atas, yaitu sifatnya dinamakan al-isti'la. Kemudian juga dia memiliki suara yang ditekan di atas lidah. Lidahnya menekan ke atas, to, syai, to.
tidak sampai kepada keluar daripada hidung. Syaito. Nah, jadi dengan dua sifat ini huruf ta semakin tebal. Itu sifat itbaq dan sifat isti'alah. Coba ulangi sekali lagi, Ibu. Yang mana Ustaz? A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Baik Ibu, jazakillah khairan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika pengucapan huruf ra, ketebalan huruf ra. Ketika mengucapkan huruf ra, coba ulangi ayat ketiga. Wa ara ya. Iya. Wa arsala alaihim khairan ababil. Nah, tidak boleh getaran yang berlebih. Aro, wa aro, tapi wa arsala, sekali lagi Ibu, wa arsala, coba. Wa ar, gitu Ustaz. Lidah naik ke atas. Wa arsala. Wa arsala alaihim khairan ababil. Nah, jangan arsala tapi arsala seperti berhenti sedikit. Arsala. Nah, sekali lagi Ibu, coba. Wa arsala alaihim khairan ababil. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ayat keempat ketika Ibu mengucapkan huruf ha. Maka huruf ha sebagaimana pembelajaran hari ini tengah suara menekan. Itu katup yang setelah lidah itu menekan. Bihi dengan melebarkan mulut juga. Sekali lagi Ibu, coba diulang ayat keempat. Tarmihim bihi jawatin. Kurang. Bihija. Coba sekali lagi. Tarmihim bihijawatin min sijil. Coba Ibu ulangi. Hahihu. Coba. Hahihu. Lebih ditekan lagi. Hahihu. Masya Allah, barakallah. Kemudian yang terakhir sudah tepat. Kemudian yang terakhir adalah ma'kul, adalah suara itu tertahan. Ma'kul. Sekali lagi dibaca ayat kelima Ibu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lebih ditahan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, alhamdulillah hamzahnya tertahan. Nah, ini adalah kesalahan pada huruf hamzah, tidak memberikan sifat syiddah, yaitu suara yang tertahan. Hati-hati pada huruf sad jangan sampai terjadi seperti qalqalah. Ka'asfim, tapi ka'asfim ma'kul. Baik, Ibu Asniyah, jazakillah khairan, barakallahu fikutna. Barakallahu fikutna. Maaf Ustaz, bisa nyambung suami ya Ustaz? Gimana Ibu? Suaminya mau nyambung bisa ya Ustaz? Nyambung apa maksudnya? Suaminya mau baca juga bisa. Oh, suaminya silakan Bapak, silakan lanjut. Mana Bapak coba? Bapak siapa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mustafa. Bapak Mustafa. Mustafa atau Mustafa, Pak? Mustafa. Masya Allah. Ya silakan, tafadhol. Ini lagi peluh nih Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Musim hujan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Masya Allah. Bapak Mustafa, coba boleh minum dulu. Barakallahu fiik. Masya Allah, bacaan yang bagus. Sepertinya Bapak dulu ketika mudanya sering qori ya mungkin ya. Masya Allah, terlihat dari intonasi lagunya. Baik. Alhamdulillah, namun Ana mendengarkan yang kurang tepat sifatnya adalah ketika mengucapkan basmalah itu memiliki sifat rohawah, itu tidak boleh bismillah, tapi bismillah, suara yang mengalir. Suara yang mengalir tidak boleh seperti tertahan sedikit bismillah, tapi bismillah, lebih manjang suaranya. Coba ya diulangi lagi Pak Mustafa, silakan. Auzubillah. Bismillahnya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah, sifat rohnya sudah sempurna, alhamdulillah. Jadi suara tidak tertahan. Bismillah, bismillah, tapi bismillah, lebih dipanjangkan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah ketika mengucapkan huruf ra sukun pada ayat ketiga dan ayat keempat. Coba ditebalkan lagi sedikit lagi Pak Mustafa. Wa arsala alaihim وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Mumtaz, Masya Allah, bacaan yang bagus, enak sekali dengar. Kemudian ayat keempatnya silakan Pak. ترميهم بحجارة من سجيل. Baik, huruf ra ditebalkan dan jangan sampai seperti bergelombang, hati-hati jangan sampai dikol-kolahkan. Baik, alhamdulillah Pak Mustafa. Sekali lagi saya ingin mendengarkan ayat keempat. Tarmihim bihijaratin min si. Coba ulangi sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min si. Jangan digelombangkan Pak, jangan. Tarmihim, tapi tarmihim. Coba sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Masya Allah, barakallahu fiik, Bapak Mustafa di Riau, bacaan yang Masya Allah, yang luar biasa dan suaranya bagus, alhamdulillah. Huruf ra tadi koreksinya adalah huruf sin, dan huruf ra jangan sampai bergelombang. Jazakillah khairan Pak Mustafa, barakallahu fiikum, wa saddadallahu khutakum. Baik, jazakumullah khairan Bapak dan Ibu yang sudah memperdengarkan bacaannya. Dan kita lanjutkan ke masih di penelpon. Ini sudah jam 10 lewat, gimana? Boleh satu lagi, Ustaz? Oke, silakan. Terakhir ini, Ustaz. Oke. Dan Ustaz, kita di Ramadan sepertinya ada perubahan jadwal ya, Ustaz? Oke, insya Allah. Nanti kita bicarakan insya Allah. Di Senin sampai Rabu. Betul, Senin, Selasa, Rabu. Senin sampai Rabu, dan jamnya jam 7 sampai jam 9 pagi ya, Ustaz?
Insya Allah Ta'ala. Insya Allah. Dan itu selama Ramadan ya Ustaz? Berarti lebih Betul, intens sama ya Ustaz? Ramadan. Betul. Baik. Dan ini mungkin peserta terakhir di pertemuan kali ini. Silahkan Pak Rangga Panji. Oh bukan. Kita kemana ini, ke line telepon atau di peserta Zoom? Line telepon dulu silakan. Sudah tersambung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Nek Ros? Iya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Nek. Iya, mohon bimbingannya Ustaz. Monggo, silakan Nek Ros. Nggih, matur nuwun. Sami-sami, monggo. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Armihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Gimana Ustaz? Baik, Nek Ros, jazakillah khairan. Kita mengingat hadis Nabi SAW. Nabi katakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi." Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata atau mungkin dia ragu, dan tapi dia telah berusaha dan berupaya, maka baginya 2 pahala. Masya Allah. Dan baginya 2 pahala, kata Nabi SAW. Kemudian Nek Ros, semoga Allah memuliakan dan membimbing Nek Ros. Perlu diperhatikan dalam hal ini, kesalahan yang tidak bisa ditawar, dan tentunya untuk para pemirsa sekalian, kesalahan ketika seseorang membaca Al-Quran sampai merubah artinya. Itu adalah yang dinamakan lahnul jali, yaitu kesalahan yang jelas, kesalahan yang kekeliruan yang jelas. Kemudian adapun lahnul khafi, yaitu kesalahan yang mungkin sifat ini kurang, sifat itu kurang, maka ini masih dimaafkan dan lebih ringan. Baik Nek Ros, saya boleh mendengarkan ta'awudnya sekali lagi dan basmalahnya? Oh iya. Oh boleh Ustaz, boleh. Monggo. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, pelajaran kita pada hari ini adalah huruf hamzah, itu dengan cara A dengan melebarkan mulut. A. Jadi jangan sampai tidak dilebarkan. A'udzu. Coba sekali lagi, Nek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, alhamdulillah. Bismillahnya coba sekali lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya jangan terlampau banyak getarnya, Nek. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada getarannya tapi sekarang sudah lebih berkurang. Baik, kemudian saya ingatkan pada ayat yang kelima. Coba ulangi lagi, Nek. Ayat yang kelima, Ustaz. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ini hati-hati kalau sampai merubah hurufnya.
maka kita bisa berdosa karena kita merubah hurufnya. Kalau kita udah berusaha belajar namun tidak bisa, dimaafkan. La yukallifullahu nafsan. Namun kalau kita tidak belajar kemudian salah membaca hurufnya, maka kita berdosa. Kita sebagai seorang muslim sudah wajib dan patut bisa membaca Al-Quran dan tidak merubah artinya. Ka'asfin, perhatikan ka'asfin ini adalah huruf sad. Maka pengucapannya hurufnya harus tebal. Jangan ka'asfin tapi ka'as. Mulut seperti membulat. Ka'as. Coba sekali lagi nek. Faja'alahum. Boleh diulang? Ya. Boleh diulang? Boleh. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Coba tebalkan lagi nek. Aus. Mulut seperti bulat ke depan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, alhamdulillah, baik, lebih baik. Kemudian hati-hati nek antara huruf a dan huruf ain. Jangan sampai faja'alahum, tapi faja'alahum, lebih ditekan sedikit. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah, baik Nek Ros, jazakillah khairan. Ngomong-ngomong, Nek Ros udah berapa ini usianya? Mohon maaf. Alhamdulillah lewat 80. Subhanallah. Masya Allah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semoga umurnya dipanjangkan dalam keadaan berkah, dalam keadaan banyak melakukan amal saleh. Nek Ros, ya alhamdulillah. Baik, yang lainnya alhamdulillah nenek, yang penting jangan sampai merubah arti. Selebihnya kalau misalnya kurang sempurna makhrajnya, kurang sempurna sifatnya, maka itu dimaafkan. Jazakillah khairan Nek Ros, tetap semangat. Semoga Allah selalu membimbing dan selalu memberikan taufiknya kepada nenek dan kita semua tentunya. Iya Nek, mohon maaf Nek, belum bisa terhubung di pekan lalu. Insya Allah di pekan-pekan selanjutnya Nek. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, dan para pemirsa Rosyad TV, mungkin sampai di sini dulu program belajar tahsin kita di kesempatan kali ini. Dan untuk peserta yang ada di Zoom yang mungkin sudah raise hand dan belum diberi kesempatan, mudah-mudahan bisa di kesempatan mendatang insya Allah Ta'ala. Dan itu saja, mudah-mudahan yang... Tapi Ustadz, Ustadz, apa ada yang mau disampaikan dulu Ustadz sebagai penutup? Baik, Ustadz, ya, silakan Ustadz, nasihat untuk kami dan para peserta juga pemirsa Rosyad TV Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa wala, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan semakin dekat. Bulan suci Ramadan semakin dekat kepada kita. Tentunya salah satu kekhususan bulan Ramadan adalah Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam, dan juga Syahrul Quran. Dan kita berharap tentunya pada bulan Ramadan nantinya kita bisa mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran. Terlebih bisa kita membaca Al-Quran tanpa ada kesalahan padanya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ramadan yang lalu mungkin telah membatasi kegiatan kita, baik bersua dalam ibadah tarawih atau bersua membaca Al-Quran bersama. Pada kesempatan kali ini insya Allah Ta'ala kita optimis Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Maka gunakanlah tenaga atau ruhiyah yang Allah berikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti kita ketika bulan Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran, dan kita telah mempersiapkannya pada saat ini. Kita belajar tahsin, kita belajar tajwid, kita belajar sifatul huruf yang benar, sehingga apa yang kita baca nantinya semakin sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dibacakan oleh para sahabat Nabi SAW, dan tentunya Rasulullah SAW, maka akan semakin menuai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya, maka alangkah lebih indahnya ketika Al-Quran tersebut dibaca dan dikaji dan didalami serta ditadabburi
serta yang paling inti atau yang lebih banyak adalah mengkhatmahkannya, kemudian membacanya dan terus membacanya pada bulan Ramadan. Kita melihat para ulama bagaimana mereka mengkhususkan waktu mereka buat Al-Quranul Karim, Syahrul Quran, Syahrul Qiraatil Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, dan syahrun-syahrun yang lainnya yang merupakan banyak fadilah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya pada kesempatan kali adalah gunakanlah kesempatan sekarang ini untuk dapat belajar tahsin Al-Quran, sehingga nantinya ketika bulan Ramadan kita lebih maksimalkan dan kita lebih bisa memfokuskan membaca Al-Quran dan menikmati bacaan kita insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV dan juga para peserta program belajar tahsin, kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan mendatang. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.